mencium Hajar Aswad. Ingat, saya atau umat Islam ke Arab, ke Ka'bah tidak mencium pun tidak masalah. Wong itu sunnah kok, bukan wajib. Ya, tidak masalah. Sama dengan orang guru-guru saya mencium orang tuanya, tangannya. Nah, saya mengikuti. Ya, itu cuma supaya kita itu karena pernah dilakukan Rasulullah. Terus kan itu hadisnya itu menebus dosa. Loh, karena sunnah hukumnya. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi itu kebaikan, dapat pahala. Setiap kebaikan menghapus dosa, bukan cuma mencium Hajar Aswad. Mana dalilnya setiap kebaikan itu menghapus dosa? Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Ya, surat 11 ayat 114. Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Makanya kalau orang bertobat itu, bertobat nasuha, semua kejelekan-kejelekan yang dulu dilakukan, jangan dilakukan, ganti dengan perbuatan yang baik-baik. Nanti kejelekan akan hilang lagi. Gitu loh. Jadi Hajar Aswad itu dicium, bukan wajib. Saya ke sana atau umat Islam tidak menciumnya, gak apa-apa. Ya, terus bunuh cicak. Di dalam Islam, manusia ini paling mulia, sedangkan binatang pelengkap untuk kebutuhan manusia. Makanya ada sapi disembelih. Untuk apa? Untuk dimakan manusia. Coba, memang diciptakan binatang itu ada yang memang dibunuh untuk dikonsumsi. Juga ada yang boleh dibunuh seperti kalajengking, ular-ular berbisa. Tujuannya apa? Karena membahayakan kepada manusia. Boleh dibunuh. Nah, terus yang kedua, cicak itu kotor. Itu pun bukan wajib. Kalau wajib pasti cicak tidak ada di dunia ini, di mayoritas Islam, karena dibunuh. Ini cuma apa? Tidak apa-apa dibunuh, tapi jangan disiksa. Makanya 1 pukulan, 2 pukulan lebih besar tidak boleh. Dicabut dulu giginya, lalu tangannya, tidak boleh. Kalau mau dibunuh 1 pukulan saja biar tidak menyiksa. Sama seperti menyembelih. Menyembelih itu harus pisaunya tajam. Nah, kalian binatang yang boleh dibunuh dipermasalahkan. Sedangkan Tuhan dibunuh, kalian diam, malah menebus dosa katanya. Ya, aneh kalian ini. Binatang yang boleh dibunuh kamu permasalahkan, tapi Tuhan kalian bunuh, malah gembira kalian ini. Kan lucu. Ya. Oke. Tadi mengatakan tahta sudah mengakui firman Tuhan itu kekal. Iya, firman yang Yesus terima. Udah gue bilang kok, Yesus itu menerima firman. Kalau Nabi Muhammad menerima firman Al-Quran itu. Al-Quran itu firmannya Allah. Makanya kalau kita membaca Quran, qala ta'ala fi kitabillahil karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sedangkan Nabi Muhammad penyampai firman. Yesus penyampai firman, bukan firman Yesus itu, penyampai. Karena dia utusan. Apa definisi utusan? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, tugasnya penyampai firman Allah. Yesus yang ngaku utusan. Berarti tugasnya penyampai firman. Firman itu perkataan, juga ucapan, diperdengarkan. Dalilnya itu ada 12 saya tadi menyebutkan. Definisi firman menurut Bible. Gitu. Silakan. Musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Silakan. Oke. Jadi bukan karena cicak itu kotor kemudian kalian bunuh. Yang kotor juga tikus dan juga kecoa. Kenapa tidak dibunuh? Lalat juga kotor. Tetapi kenapa di Al-Quran tidak disuruh bunuh? Ada yang melatar belakangi cicak harus dibunuh. Karena ada hadisnya juga dikatakan bahwa cicak dibunuh karena membantu meniup api untuk membakar Ibrahim. Ini brother apa? Ini dongeng ya. Bisakah cicak itu meniup api untuk membakar seseorang? Ini dongeng ini. Kemudian bunuh cicak itu dapat pahala. Ini juga adalah syirik. Tidak ada nabi yang mengajarkan bahwa bunuh cicak itu dapat pahala. Kemudian Anda bilang, oh Ibrahim karena dia belum mengenal Allah. Coba Anda baca di dalam Kejadian 18 ya, beda dengan Ibrahim di Al-Qur'an Anda. Abraham di ayat 18 ya, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Ya, bukan nanti melihat bintang kemudian dia katakan, "Oh, ini Tuhanku." Itu namanya apa? Sudah berhala itu. Bintang kok dikatakan Allah. Jelas dalam Alkitab kami, Abraham tidak pernah mengatakan bulan itu Tuhan, matahari itu Tuhan. Apalagi
bintang itu Tuhan. Tidak, dia mengetahui akan Allahnya karena dia mendengar suaranya. Ayat 18, Kejadian 18, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Anda lihat ya, Tuhan dia bisa menjadi apa? 3 orang. Nah, itulah kemahakuasaan Tuhan. Ya, tetapi bukan Ibrahim melihat bulan, kemudian ini Tuhan. Melihat matahari, ini Tuhan. Itu berhala, brother. Jadi seolah-olah benda-benda itu adalah Tuhan. Padahal itu ciptaan. Itu ciptaan. Dan nabi-nabi dalam Alkitab itu tidak mengatakan lihat bulan, ini Tuhanku. Mereka mengetahui bahwa itu adalah ciptaannya. Di balik itu adalah Tuhan. Poin-poinnya saja, brother. Poin-poinnya saja. Jadi tidak usah mutar-mutar. Balik lagi ke situ. Jangan diganggu. Ini waktu saya. Jadi pertama ya. Jangan khotbah. Nah, kalau sudah dibilang ini bilang itu, Ibrahim ulang lagi. mengajarkan syirik. Ya, poinnya Ibrahim tidak pernah mengajarkan syirik. Ibrahim tidak pernah mengajarkan umatnya, cium batu hitam supaya dosa kamu ditebus. Kemudian jangan kamu bunuh cicak supaya kamu dapat pahala. Itu syirik. Dosa syirik adalah dosa yang terbesar. Ya, kalau Anda masih melakukan itu berarti Anda tempatnya kalian saja menerjemahkannya. Seperti apa itu? Oke, mungkin ada tambahan dari mencerdaskan bangsa. Saya mau menambahkan sedikit, ya, walaupun mereka mengelak, ya, umat Islam, walaupun mereka mengelak dengan segala cara, bahwasanya itu sunnah, tidak wajib mengelilingi batu hitam, ya. Begini, saudara, ya, ketika Anda mengatakan demikian, maka praktek apa yang dilakukan ketika Anda itu menunaikan ibadah haji? Praktek itu yang harusnya Anda berpikir, bukan masalah wajib tak wajib. Ya, namun sekian juta umat, sekian juta manusia tiap tahun itu melakukan praktek yang berhala tersebut, ya, yang dimana itu adalah sebuah batu, ya. Anda rebut-rebutan untuk menciumnya, ya, walaupun Anda mengelak dengan segala alasan, ya, tetap bengek alasan itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Apa orang-orang itu urgensinya mencium batu itu? Ya, tentu mereka punya spirit tertentu yang dapat dari ajaran ataupun dari tauladan-tauladan apa yang dilakukan oleh nabi, ya, nabi yang dipilih, konon katanya dipilih oleh sesembahan Anda, ya. Itu terbukti bahwasanya itu syirik dan itu pagan, ya. Pagan sesungguhnya ketika praktek itu terang-terangan dan terorganisir, itu adalah pagan sesungguhnya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, sebentar. Sebentar, yang kedua. Termuter Sebentar. Muter-muter. Cuman itu kan ada gini teman-teman, kan ada ustadz yang menggunakan data. Viewer tahu kok. Nah, lanjut. Jadi biar saya demi Allah saya sampai ngantuk dari tadi. Sebentar. 1 menit lagi, sebentar. Ya, sebentar, tolong sebentar, ya. Ini biar kita dapat pencerahannya ketika tuduhannya itu ya tidak mendasar dan tidak pula pakai akal yang sehat. Ketika menuduh Kristen itu pagan, ya, itu langsung aja. Biar nggak kelamaan, langsung aja, Pak. Iya, aduh dari tadi nggak ada referensinya, rujukannya nggak ada. Nol rujukan. Untuk mengobati ngantuk, Ustaz Tata sikit ya. Nanti Ustaz Tata teruskan. Izin ya, sebelum Ustaz Tata nanti tambahi, saya sikit aja untuk ngobati ngantuk. Saya ngantuk dengar argumentasinya orang-orang Kristen tuh, pusing-pusing situ-situ aja. Nah, ini mengenai Abraham di dalam Bible itu dikisahkan. Kenapa di dalam Bible itu tidak dikisahkan bahwasanya Abraham itu dalam pencariannya, dalam pencarian tentang bagaimana ia mesti menyembah, di mana letaknya Tuhan. Itu karena Abraham di dalam Bible itu ditulis di sana sudah tua. Abraham ditulis di dalam Bible itu sudah tua. Tapi ketika di dalam Al-Quran mencatatnya dari semenjak Abraham itu muda, di mana Abraham itu belum menikah ketika dalam pencarian itu. Tapi di dalam Bible itu dikisahkan dia sudah tua, sudah menikah. Lalu bagaimana tentang penebusan dosa? Kalian diulang-ulang itu batu hitam. Sebagaimana di dalam Bible itu pun mencium batu bara
dan membakar tai sapi sebagai penebus dosa. Dan ketika orang Kristen dengan segala retorikanya berpusing-pusing hanya itu saja memuakkan, namun ternyata di dalam Bible itu sendiri juga dikisahkan tentang batu itu ya di dalam tapi saya lupa, tapi bunyinya seperti ini ayatnya. Barang siapa memuliakan batu itu, maka dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa dia tidak memuliakan, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu jelas di dalam Bible itu. Nah, sekarang batu itu, kalau cerita bebatuan di dalam Bible itu lengkap. Bahkan cerita masalah cicak, ya, cerita masalah cicak di dalam Yosua itu jelas keledai itu pun dapat marah dengan manusia ketika keledai itu dicambuk. Lalu apa mustahilnya ketika cicak itu menghembus-hembus, sebagaimana ketika Abraham itu dibakar dengan api itu, lalu cicak ini ikut menghembus-hembus, lalu datang burung membawa sedikit air untuk menyiramnya. Lalu mereka saling olok-olokan, ya, mereka saling antara binatang ini saling mengejek. Bahkan kalau dikata itu adalah dongeng, maka apa yang tertulis di dalam Yosua tentang bagaimana makhluk-makhluk selain Allah, selain manusia itu dapat berbicara, dapat berkata-kata, dapat marah dengan manusia, maka itu dongeng, brother. Baca dulu isi kitab kalian, baru protes kitab orang. Oke, silakan Ustaz Tata. Tata, sebelum saya Tata, udah. Ini mau kerjaan lagi. Bentar, Ustaz Tata, boleh? Enggak. Oke, makasih. Habis ini saya nanti gini, karena saya itu kalau sudah mereka bicara banyak, saya mencatat. Saya juga gergetan gitu deh ya. Karena mereka tidak paham Bible gitu. Oke. Ya, masalah cicak udah selesai itu. Yang saya tanggapin katanya Ibrahim itu tadi sudah saya jelaskan, itu masa pencarian. Nah, yang akan saya tanggapin, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham katanya. Nah, inilah kalau udah paham Bible. 3 manusia itu malaikat yang Allah utus, yang saya pernah nanya ke Billy juga, orang Yahudi. Wahai Billy, emangnya dalam Yahudi 3 manusia itu benar Tuhan? Tidak, Tata, itu malaikat. Udah. Ini dibenarkan oleh Bible. Yang 1 diutus kepada Sarah, yang 2 ke Sodom. 3 malaikat. Mana dalilnya? Coba baca. Kejadian 22:11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Nah, ya. Berserulah malaikat Tuhan, bukan Tuhan itu. Kejadian 22:15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Ini yang pertama. Yang kedua, ke Sodom. Mana dalilnya? Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom. Jadi 3 manusia itu malaikat semua. Tapi karena Kristen itu tidak paham, juga dalam Kejadian 19:15, ketika fajar telah menyingsing kedua malaikat itu mendesak Lot. Jadi yang 2 itu malaikat juga. Yang 2 kepada Sodom, ke Lot. Yang pertama adalah ke Sarah. Makanya kata orang Yahudi dalam Islam juga 3 malaikat itu Gabriel, Mikail, Israfil. 3 malaikat itu. Tapi kata Kristen itu Tuhan. Nah, terus ini lagi. Jadi kalau dalam Kristen Yesus menebus, nggak ada. Yesus itu mengajarkan bertaubat, nggak ada ditebus-tebus dengan darahnya manusia, kecuali ajaran pagan, ajaran iblis. Coba, kalau orang itu ingin ditebus, ada tumbal. Tumbalnya darah manusia. Kalau samawi, korban, darah binatang. Ya, tapi kalau ajaran samawi itu bertaubat. Coba, 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa. Nah, coba, jadi kita ini harus mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Makanya dalam Matius 19:3-8, lalu berkata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Maksudnya apa? Anak kecil kan tidak punya dosa. Jadi kita ini, ajaran samawi diperintahkan bertobat. Makanya umat Islam itu istighfar. Ya, begitu juga di dalam tidak ada Tuhan menebus dosa itu
dengan dia turun menjadi manusia atau dengan apalah, nggak ada. Karena orang yang berbuat dosa dialah yang menanggung. Ya, tidak ada Tuhan menebus itu. Tapi siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab nanti di akhirat. Ya, mana dalilnya? Yesaya 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 25 ayat 4. Siapa yang berbuat, dia tanggung jawab. Kalau dalam Al-Qur'an, wala taziru waziratu wizra ukhra. Terus tadi mengatakan, coba ritual haji itu. Kenapa dengan haji? Gitu loh. Wong di sana itu ada tawaf, ada dalilnya. Dalam Bible tawaf itu ada di Mazmur ya. Di Mazmur itu mengelilingi misbahmu, Mazmur 26 ayat 6. Nah, sedangkan kita berkiblat itu tidak menyembah batu. Kiblat itu tanahnya. Makanya dulu di Israel ketika dijajah, bait suci itu dirobohkan. Nanti kalau aman dibangun lagi. Karena tidak ada hubungannya dengan batu, dengan bangunan, gak ada. Itu cuma kiblat, menyembah Tuhan, berkiblat kepada bait suci. Makanya Rasulullah pertama kali 16 bulan berkiblat ke Baitul Maqdis. Setelah itu turun ayat qadanaro taqalluba wajhika fis sama, disuruh pindah ke Ka'bah. Karena Ka'bah ini adalah bangunan bait suci pertama karena dibangun oleh Abraham. Sedangkan Baitul Maqdis dibangun oleh cucunya Abraham. Jadi ajaran samawi punya kiblat. Mana dalilnya? Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bedmu. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bedmu. Makanya bednya Islam Ka'bah. Aku sujud menyembah ke arah bedmu. Ini banyak di ajaran samawi. Di antaranya Yesaya 44 ayat 4, juga Esra 10 ayat 1, juga di dalam Daniel 6 ayat 10, juga di dalam 1 Raja-Raja ayat 44, 1 Raja-Raja ayat 48, juga di dalam 2 Tawarikh 34, juga di dalam 2 Tawarikh 6 ayat 28. Ya, juga ada batu sebagai kiblat. Mana? Kejadian 31:45. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikan menjadi tugu. Juga di dalam Kejadian 31 ayat 51, juga di dalam Kejadian 31:52, juga di Kejadian 35 ayat 14, juga Matius 23 ayat 16. Nah, ada semua itu. Justru ajaran pagan Kristen yang tidak punya kiblat, tidak punya Tuhan. Jadi udahlah, kalian itu musuh terbesarnya Kristen apa? Bible. Silakan. Oke. Jadi batu-batu yang Anda sebutkan itu hanya sebentar. Yang Kristen dulu dong, dari tadi yang Islam. Saya ini mau turun, saya sebentar mau turun. Sebentar saya mau turun ini. Saya pengen menjelaskan sama teman-teman Oten ya. Kalau bicara tuh berbasis data gitu ya. Bang Dalbo coba dibesarkan semuanya saya Bang Dalbo. Ya, oke, saya akan menyebutkan bahwasanya Kristen itu adalah ajaran pagan. Yang pertama, ini pendeta J. Wedono menyatakan Mitras adalah spiritual yang terang bersaing dengan spiritual kegelapan, dan melalui pekerjaannya kerajaan kegelapan akan diterangi oleh cahaya surga, keabadian akan menerima segala sesuatu. Ya, artinya menurut pendeta sendiri itu mengatakan bahwasanya Kristen itu adalah ajaran pagan, dia ngakuin diri sendiri. Kemudian Mitra juga disebut gembala baik, sebuah jalan kebenaran dan cahaya penebus penyelamat Mesias. Dia dipendidikan dengan singa atau domba. Saya dapat data lagi ya, ini berbasis data ya, jangan asal ngibul gitu loh ya. Pemurnian melalui baptisan ritual diwajibkan bagi umat beriman di kedua agama. Yesus diidentikan anak domba dan kadang-kadang dengan singa. Mitra diidentikan dengan anak domba dan kadang-kadang singa. Bapak suci Mitra mengenakan topi merah dan pakaian serba cincin dan membawa tongkat gembala. Paus mengenakan topi merah serta pakaian serba cincin dan membawa tongkat gembala. Yang menarik adalah yang terakhir ya. Yesus digambarkan dengan halo, Mitra digambarkan dengan halo. Halo memiliki arti sinonim yang berhubungan dengan cahaya. Keduanya disebut sebagai terang dunia. Oke, kita lihat apa itu halo. Halo adalah gambaran seperti ini. Ya, setiap gambarnya itu selalu ada gambar yang lingkaran bulat ini, yang disebut dengan lingkaran cahaya dunia. Ya, jadi saya berbasis data. Nah, ini gambar-gambar Yesus dilukiskan dengan beberapa negara. Kemudian berikutnya, saya ngambil data lagi. Ya, menurut beberapa profesor ya dari university mengatakan, sebentar, saya karena kebanyakan data ya, nggak seperti Oten gitu loh. Ya, Cambridge Encyclopedia yang paling penting dari banyaknya festival adalah hari ulang tahunnya. Dirayakan pada tanggal 25 Desember secara terus berulang tiap tahun. Terdapat bukti dari semua itu merupakan kesamaan dari kelahiran Kristus.
Dewa Mitra adalah penyembahan awal yang menemukan jalan ke Roma, dan misteri Mitra yang jatuh pada equinox musim semi terkenal bahkan di antara banyak festival di Romawi. Kemudian berikutnya banyak sekali. Profesor Franz Kumot dari University of Gdańsk menulis sebagai berikut tentang agama Mitra dan agama Kritus, yaitu the Scratis of the Christian God, seperti dua orang Kristen mensucikan diri oleh baptisan yang diterima oleh suatu jenis konfirmasi daya yang diperlukan untuk merangi roh jahat sebagai jalan keselamatan tubuh dan jiwa. Pendeta Charles Fick mengatakan murid-murid Mitra membentuk gereja yang terorganisir dengan hierarki yang dikembangkan. Mereka memiliki ide-ide mediasi, penebusan dan juru selamat yang adalah manusia dan bukan hanya gagasan tetapi doktrin kehidupan yang akan datang. Mereka memiliki ekaristi, baptisan, dan analogi penasaran lainnya yang mungkin menunjukkan antara sistem mereka dengan gereja Kristus, yaitu The Platonis Kristen halaman 240. Di dalam katakombe Roma, dia dimakamkan dan setelah 3 hari ia bangkit. Kebangkitannya dirayakan setiap tahun. McClintock dan Strong juga menulis di mana pada zaman modern penulis Kristen telah dibujuk untuk melihat positif dengan pernyataan bahwa penggunaan gerejawi lembaga festival Natal berasal dari kultus dari Mitraisme. Kemudian banyak sekali data-data saya terkait tentang ajaran pagan di mana Kristen kesimpulannya adalah ajaran pagan asli. Terima kasih. Itu berbasis data ya, bukan hanya asal bunyi. Terima kasih. Lord Oria itu adalah sampah. Kenapa saya bilang sampah? Kami rujukannya Sampah. kami menggunakan kitab. Kami menggunakan kitab. Alkitab sudah jelas. Alkitab menjelaskannya dirinya sendiri. Tanpa itu kan tulisan manusia. Itu kan tulisan manusia, pendapat manusia. Lu itu punya benar. antitesis gak? Lu punya antitesis gak? Lu punya antitesis gak? Nabi, bukan Hey, pendapat Rasul. Woi, kenapa? Kepanasan lu? Punya antitesis gak? Kepanasan, ya. Punya antitesis Jadi- gak? Punya antitesis Jadi, gak? Diam. Lu paham Itu antitesis wujud gak? dari frustrasi Anda, frustrasi Oh bukan Islam bos, itu seperti itu. bos, Itu wujud bukan dari bos. frustrasi, Kalau ya. itu jawaban Anda terkait sama sampah, berikan saya antitesis pembelaan Anda, oke? Bukan hanya bilang Itu sampah. wujud dari kefrustrasian orang Islam. Berarti Anda secara Yang kualitas intelektual melokin kitab lemah, suci tidak orang mampu Kristen. tidak Yang mampu menjelaskan- membalas yang pernyataan menjelaskan saya. dirinya sendiri. Anda Itu tidak sampai punya itu benar. rujukan Itu pendapat ilmiah. manusia. Anda tidak punya rujukan ilmiah membantah argumen saya. Silakan Itu dibantah dengan ilmiah. pendapat manusia. Itu sampah bagi kami. Oh, tidak kecuali bisa. Anda menggunakan Seorang Alkitab. profesor pun dari Kecuali Academic University Anda menggunakan mengatakan itu Alkitab, itu saya sampah. percaya. Berikan datanya, berikan data pembandingnya. Silakan dijawab. Berikan data pembanding saya. hanya- Tolong jangan naikin Pembanding- orang stres kalau diskusi ini. Kenapa stres? Saya Pembanding tidak saya stres. adalah Saya cuma Alkitab minta saya. antitesis Anda. Saya minta antitesis Anda. pendidik, beliau Pembanding profesor. saya adalah Alkitab dan Al-Quran. Saya punya antitesis. Berikan Alkitab antitesis dan Anda. Al-Quran. Oke, ya sekarang bagian Antitesis saya. Anda. Ya. Saya nggak Oke, bisa, jadi- nggak bisa kalau nggak ada antitesis Oke. ya. Ini bagian saya. Jurus Ya. orang Oke. Islam, jurus Jadi, ketika kalah berdebat. Kenapa begini. takut? Kenapa takut Orang mencerdaskan? lain Karena berbicara, Anda nggak punya mereka antitesis. berbicara juga. Ya. Karena Saya teman semalam Anda begini tidak juga. punya antitesis. Bukan begitu, Bung. Begini juga. Itu Anda tidak bisa. Kok kalah? Ini jurus-jurus Ya, silakan silakan Kok dari mana kalah? katanya? Oke. Saya mau lanjutkan. Berikan saya jawaban yang argumen ilmiah yang membantah argumen saya. Silahkan dijawab dengan argumen ilmiah dan berikan sumber rujukan ilmiah yang mengatakan itu sampah. Tolong berikan saya jawabannya. Yang sangat ilmiah. Sampah karena Ya, mana Rasul buktinya sampah? Nabi. Mana sampah buktinya? buktinya? Itu bukan perkataan Nabi, brother. Itu bukan perkataan Nabi, bukan artinya perkataan malaikat. Anda Ya, kami sudah menggunakan mengatakan Alkitab. doktrin imanis saja. Doktrin imanis Kami saja yang menggunakan Alkitab iman solafite dan atau Al-Quran. isi beliefism. Jadi Dan pembandingnya ternyata Al-Quran. iman Itu Anda, sampah, Bible brother. Anda itu sampah. tidak tervalidasi, Bung. Anda belajar Kami lagi sejarah menggunakan ya. Bible kami. Ketika Cukup mereka Bible itu dan sudah Al-Quran. buntu, Ini pembandingnya sehatnya sudah Al-Quran. buntu. Pembandingnya Ya, Al-Quran. lanjut, jangan Jadi saya menyebut mau diri, baca dulu silakan. Ustaz Tata. Ustaz Tata Saya, masih tolong, ada? enggak, saya cuma minta data. Saya minta data. Tolong Oke. bantah. Tolong Anda, Periswa, dari kemarin di WA grup Anda selalu ngomongnya blow on terus. Berikan data Tunjukkan Anda yang dalil membantah dalam Alkitab antitesis atau saya. Al-Quran Kok malah saja. nanya-nanya? Kenapa Anda Tunjukkan takut dalil sekali? dalam Al-Quran atau Kok Anda takut Alkitab sekali? itu yang takut sekali. itu. Kalau cuma Anda takut sampah ya? itu kan tulisan manusia, itu pendapat manusia. Itu bidat. Itu berdasarkan izin dulu, rujukan teman-teman, riset. izin dulu. Bidat kok digunakan? Saya kondisipkan Pendapat dulu. bidat jangan Ya, digunakan, tunggu dulu, Bro. Ban Per, Oke. izin dulu. Boleh Anda mengatakan sampah, tetapi
tunjukkan data pembandingnya gitu loh. Silakan. Pandangan Anda Data boleh. pembanding saya yaitu Alkitab saja. Saya hanya berpegang pada Tidak bisa. satu-satunya. Tidak bisa, Bung. Tidak bisa, Bung. Kalau hanya kita menggunakan Bible, kita Ini bukan menggunakan Al-Quran. kan itu tulisan kenapa para bidat. takut sekali? Dibantu oleh Oh hadis. Ini bidat, bukan oh Al-Quran, bidat. dibantu oleh Ternyata hadis. orang-orang universitas di perguruan tinggi Anda bidat, luar biasa Anda. Berarti Anda luar biasa jenius. Saya tepuk tangan. Kecuali Dengan itu Anda. Bagus, bagus, bagus. saya terima. Oh, jurus Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Alkitab adalah satu-satunya Tepuk tangan, tepuk penuntun tangan, tepuk tangan. bagi Tepuk bagi tangan, kami tepuk orang tangan. Kristen, bukan pendapat para ahli, bukan pendapat. Oh, pintar, pintar sekali. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk Sekarang tangan. Iya. saya mau bantah dengan Tepuk tangan. Anda berarti tidak bisa membantah antitesis saya, gitu aja kan jawabannya? Ya betul, Ya. itu aja. Anda berdua tidak punya antitesis saya. Terima kasih. bantahannya yaitu Alkitab. Bantahannya itu Alkitab. saya menjawab dia. Alkitab satu-satunya. Bisa divalidasi, Satu-satunya Bung. Tidak yang bisa. Alkitab melawan- Anda itu tidak tervalidasi secara tekstual, kontekstual maupun secara pakar. Kata siapa? Buktinya takhta itu menggunakan ayat-ayat Alkitab. Kenapa takhta menggunakan ayat-ayat Alkitab? Karena banyak kontradiksi di dalam 70 para seminari Oten, Scholar Oten mengatakan di mana 18% itu hanya Bible asli Yesus, 83% itulah Bible palsu semua, ya karena karangan dari penulis wartawan Bible. Ya, Makanya tidak tervalidasi. Kenapa dia Nabi mengutip kamu ayat kurang belajar Alkitab? waktu pembuatan kitabnya, ya. Jangan Anda mengatakan bahwasannya Ini Terima kasih. mereka begini Pak Bro, izin dulu teman-teman. Mereka ini tidak ngerti antitesis. Itu sama. Dia tidak mengerti sebelum buat antitesis. kitab Ya, lanjut. kedua itu mau belajar dulu ya. Oke, kita lanjut. Jangan membuat kitab ya, buat yang membuat jadi batu sandungan bagi banyak orang ya. Akhirnya kamu jadi bodoh sendiri ya setelah baca kitab itu ya. Bang, jangan Maka lanjut di sini aja. saya mau menegaskan kepada Anda ya, tidak boleh mengatakan Izin lagi, lanjut aja Pak. Jangan kejar-kejar. Yang dibawakan Pak Pro itu sejarah mitras. Nah, sejarah mitras ada kesamaan apa yang Anda imani. Begitu loh, bukan Kristen dia bawa sejarah Nabi mitras. palsu itu belajar lagi kalau Ya, membuat kalau palsu Alkitab antitesisnya itu, apa? ya, jangan Apa validasi mewakili saudara? Gitu loh. Masa Gara-gara katakan itu salah, itu palsu, tetapi tidak mampu menunjukkan bantahannya. Ya silakan Suruh si lanjut Nabi aja. palsu itu belajar lagi. Saya siap menulis, ayo. Silakan. ya, Silakan. Lanjut dengan Tata dulu. Monggo, silakan. Oke, Yang Bang banyak, Debo yang mau banyak. turun, izin turun Bang Debo, terima kasih. Bang Debo, saya mau izin turun dulu, terima kasih. Dua orang Oten Blow On ini ternyata tidak bisa membantah antitesis saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Suruh belajar lagi. Biar Islam. Wah, luar biasa. Lanjut. Oke, jadi Tata, apa yang Anda kemukakan itu batu-batu itu, ya, ada waktu zaman nabi-nabi itu hanya sebagai batu peringatan. Makanya tidak ada orang Yahudi menempatkan batu di sinagog kemudian dijadikan penghapus dosa. Karena itu berhala. Di dalam apa itu Alkitab kami di dalam imamat itu tidak boleh membuat patung ukuran dalam bentuk apapun. Makanya juga di dalam 10 hukum jangan kamu membuat patung menyerupai apapun, dan orang Yahudi itu memegang akan 10 hukum itu. Tidak ada batu ditempatkan di Ka'bah, di sinagog kemudian dijadikan ilah penghapus dosa. Itu tidak ada. Di zaman Israel itu hanya sebagai tanda, ya, sebagai tanda, sebagai peringatan, tetapi bukan sebagai penghapus dosa, kan itu adalah berhala. Kemudian tadi siapa ini mualaf itu. Dia katakan bahwa Ibrahim yang di Al-Quran katanya dicitrakan ketika Ibrahim belum menikah. Waduh, kapan Ibrahim menikah, brother? Coba Anda tunjukkan siapa istrinya Ibrahim. Apakah di situ jelas
Pengorbanannya ada di situ tidak? Ketika kalau di Ibrahim dalam- tunggu dulu, membawa Brad. pengorbanan. Itu Kalau tidak di ada, dalam brother. Islam, itu Tidak ada literaturnya itu. tuh jelas. Nah, sekarang di dalam Ini Bible itu bagian Ibrahim, saya. Sebentar, Anda Abraham, bantah. iya, enggak, tunggu. Sebentar, Anda Tunggu, bantah. brother. Sebentar, Iya, Anda bantah. Ini iya. bagian saya. Ini Iya, bagian oh, saya. betul. Iya, Ini bagian betul. saya. Ini bagian Ini Anda bagian saya. betul. Ya? Iya, ini Ini bagian bagian Anda saya. betul. Cuman Oke. tunggu sebentar aja. Tidak lama-lama. Di dalam Islam, literaturnya itu jelas ya tentang bagaimana dalam tahap-tahap di mana Abraham ataupun Ibrahim itu mencari Tuhan dalam pencariannya. Itu ketika masih di Babel, masih di kampung kelahirannya, masih di Irak sana. Jadi Jangan mengarang, dalam brother. Tidak perjalanannya ada di setelah kampung dia Babel. tua baru Abraham tidak Ah. pernah di Babel, brother. Jangan mengarang. la Mana ilaha ada di Babel? illallah. Mana Lalu Abraham orang di mana Babel? aja, Pak? Abraham orang mana? Nah, Abraham orang mana? Tidak ada di Babel, brother. Tidak, Coba Anda kalau tunjukkan ada nama nah, Babel. menurut Anda Abraham orang mana? Abraham orang mana? Dia dari Urkasdim. Urkasdim, tetapi bukan di situ ditulis Babel. Urkasdim. Baca dulu, makanya itu ada di mana? Itu ada di Babylon. Coba Anda tunjukkan Di kalau di dalam situ ada kekristenan sekalipun, ya. tunggu brother. Aduh, Di jangan dalam ngarang, brother. kekristenan sekalipun, bahwasanya Abraham itu berasal dari Babylon, dari Babilonia. Yang dimana Babylon itu adalah tidak ada ditulis di dalam Alkitab di Babylon. Tidak ada catatan di Babylon. Anda garang, Anda. makanya Anda garang. kalau tidak ada pun tercatat di dalam Bible, maka carilah literatur yang dimana literatur itu tertulis di Katolikpedia, Ensiklopedia. Oke, tunjukkan Jadi- dalam Al-Quran Anda. Tunjukkan dalam Waduh. Al-Quran Anda di Babylon. Jangan Nah, ini kalau Ngarang. Islam Oke, itu sudah ya. banyak mempunyai Saya lanjut. literatur, brother. Nah, Saya lanjut. terus Jadi Anda jangan tunggu sebentar karena Anda potong-potong jadi lama. Makanya jangan dipotong. Terus Yang perihal berikut. masalah Yang berikut, Anda bilang Ibrahim itu jelas, sedangkan di Al-Quran Anda tidak disebutkan Ibrahim itu disunat, brother. Coba Anda tunjukkan, kapan Ibrahim disunat? Katanya lengkap. Ada, Al-Quran Anda tentang Ibrahim. Enggak ada, Ada. brother. ada, Coba Anda tunjukkan. ada. Nah, Coba sudah Anda tunggu dulu. tunjukkan. Ayat Nantilah. Tunggu dulu. Ayat Kalau berapa? Ayat nanti berapa? Ustaz Tata yang akan Aduh. jelaskan. Nanti biar tidak kelamaan. Tidak usah dipotong-potong dulu. Tidak usah melari ke sana kemari. Sampai kiamat Sampai Anda ke tidak sunat. bisa menemukan. Sampai Tunggu. kiamat Anda tidak bisa menemukan Ibrahim disunat dalam Al-Quran. Tidak ada. Ini brother. satu-satu biar selesai dijelaskan. Bangke memang ini Kristen. Tunggu dulu, biar tidak melebar kemana-mana. Satu-satu kita bahas, selesai baru nanti cari lagi yang mana mesti dibahas. Ini belum selesai sudah kemana-mana. Nanti kalau kutanya tentang bagaimana peristiwa penyaliban itu jam berapa, bingung nangis. Nah, jangan loncat sana kemari, satu-satu kita bahas usai. Biar Ustadz Tahta juga tidak ngantuk nunggui. Karena ketika saya berargumen, memberikan bantahan, meluruskan dari apa yang Anda salah fahami, lalu Anda potong-potong, itu akan menjadi lama. Nah, bantah saja nanti setelah itu. Sekarang biar sebentar saya ngomongnya. Nah, tentang bagaimana apa tadi itu ada 2 poin yang mesti saya tangkap tadi itu, cuman ya karena dipotong saya jadi lupa. Tapi yang jelas di dalam apa yang Anda sampaikan tuh tadi apa yang membantah apa yang yang saya sampaikan dibantahnya yang apa saja tadi? Abraham dari Babel itu dah. Dari Babylon kan. Nah, itu di dalam kekristenan pun di Katolik Ensiklopedia itu pun diterangkan bahasanya Abraham itu dari Babylon, tanah kelahirannya. Nah, jadi janganlah lari ke sana lari kemari, belum juga usai. Bible pakai Al-Quran, brother, jangan ensiklopedia. Ya, Katolik Ensiklopedia itu kan menjelaskan dari itu kan di luar Pakai memang. Alkitab, Tapi pakai bagaimana Al-Quran, sejarah jangan tertulis di sana tentang bagaimana Maria itu menikah dengan Yusuf usia 90 tahun, Maria usia 10 tahun, itu dijelaskan di sana. Itu loh. Oke, silakan. Jadi begini ya, Anda cuma ngarang aja.
Anda bisa buktikan kalau Ibrahim itu dari Babylon, tidak bisa. Kemudian Anda juga bilang bahwa diceritakan di Al-Quran bahwa itu masih muda. Coba Anda ceritakan kapan itu Ibrahim disunat. Kalau Anda bilang dari muda dia diceritakan. Jadi Anda jangan ngarang lah. Jadi kalau Anda bilang seperti itu karangan. Dan saya mau katakan kepada Ustadz Tata ya, di dalam Alkitab kami Abraham tidak pernah mengajarkan seperti yang diajarkan oleh Muhammad. Ya, itu semua itu adalah syirik, dan syirik itu adalah dosa yang besar dan dosa yang tidak bisa diampuni menurut Al-Quran Anda. Karena kalau kita baca di dalam Al-An'am ayat 76, ketika Ibrahim melihat bulan, dia katakan, oh ini Tuhanku. Melihat bintang, ini Tuhanku. Melihat matahari, ini Tuhanku. Padahal di dalam Alkitab kami jelas Allah sendiri menampakkan diri. Memang betul ketika dia melihat tiga orang, yaitu bukan lagi Tuhan tetapi malaikat, tetapi dia mendengar suara Tuhan. Betul, malaikat yang menampakkan diri. Kan dia kan bisa berwujud malaikat. Bukankah seperti yang dialami oleh Maryam di Al-Quran ketika malaikat menampakkan diri kepada Maryam menjadi pria yang sempurna? Itulah kemahakuasaan Tuhan. Ya, dia datang seperti diceritakan di situ, menjadi malaikat. Ya, tetapi pada awalnya kan Abraham mendengar suara Tuhan, karena dikatakan kemudian Tuhan menampakkan diri. Tetapi ketika Abraham mengangkat muka, dia melihat apa? Tiga orang. Nah itu ya memang malaikat itu. Tetapi dia mendengarkan suara Tuhan sebelumnya. Dan Tuhan hadir di waktu itu. Beda kan dengan Muhammad. Muhammad kan tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Ya. Kan hanya katanya ya, hanya melalui Jibril. Tetapi kalau Musa ataupun Abraham, mereka mendengarkan secara langsung suara Tuhan. Bahkan ketika juga Musa menerima 10 hukum, dia berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Itu memang tercatat dalam Alkitab. Kalau Muhammad kan tidak pernah mendengarkan suara langsung dari Allah. Ya itulah bedanya Muhammad. Oke, lanjut. Oke, pertama, udahlah masalah Abraham itu selesai ya. Udah saya jelaskan, itu masa pencarian. Setelah itu dia ajaran tauhid. Kamu ini lagi-lagi tidak paham tentang kitab suci. Kamu mengatakan itu memang malaikat, tapi suaranya Tuhan. Oh jelas ayatnya, Kejadian 22:11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan. Juga Kejadian 22:15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit. Bahkan malaikat dipanggil Tuhan sama Abraham. Coba. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya Abraham, ya Tuhan. Loh. Padahal malaikat Tuhan dari langit. Yang kedua, kalau nabi-nabi yang lain, seperti Musa, ya itu mendengar langsung dari Tuhan. Di mana ayatnya mendengar langsung dari Tuhan? Wong malaikat juga. Mana dalilnya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Malaikat itu. Yang kedua, Kisah Para Rasul 7:38. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai. Terus juga di dalam Kisah Para Rasul 5:3, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat. Wah, jadi kamu tuh udah paham Bible kamu. Ya, juga Kisah Para Rasul 7:30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api. Coba, apa di sini? Seorang malaikat. Jadi kamu itu udah punya data. Terus masalah tadi, nggak ada ajaran samawi itu, ada batu seperti di Ka'bah. Batu Hajar Aswad itu nggak ada urusan dengan itu. Kiblat itu tanahnya. Andai kan sekarang ada orang yang nyuri batu itu, bahkan Ka'bahnya diruntuhkan, nggak masalah. Tetap kiblat itu tinggal dibangun lagi. Lebih istimewa nanti bangunannya pasti.
dengan modern seperti sekarang, zaman sekarang. Jadi kamu tuh jangan dikira umat Islam itu menyembah di Ka'bah ada batunya itu. Tidak penting itu Ka'bah yang bangunan itu. Yang penting tanahnya. Kiblat itu tanahnya. Kan tadi saya sudah cerita bahwa semua para nabi itu punya bait suci. Yang mana bait suci itu tanahnya yang suci. Ya, ini saya jelaskan tadi pakai Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 1 103 8 ayat 2, Yehezkiel 44 ayat 4, Esra 10 ayat 1, Daniel 6 ayat 10. Terus 1 Raja-Raja ayat 44, 1 Raja-Raja 48, terus 2 Tawarikh 34, 2 Tawarikh 638. Ini kiblat ini. Ya, aku sujud menyembahmu menghadap ke bait suci. Terus masalah batu sebagai kiblat, Kejadian 31:45, Kejadian 31:51, Kejadian 31:52, Kejadian 35 ayat 14. Di situ ada batu juga. Matius 2:23 ayat 16. Terus kalau mengelilingi misbah, tawaf, Mazmur 68 ayat 6. Makanya kamu itu, saya sudah dari dulu mengatakan, musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Tahta mewakili Yesus. Nah, silakan. Oke, Tata, buka Kejadian pasal 17 ya. Ya, saya baca ya. Ketika Abraham berumur 90 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah, akulah malaikat. Tata, coba Anda cek supaya Anda paham. Memang ada ayat juga mengatakan ada malaikat. Memang betul ada. Tapi ini ada juga ayat yang langsung Allah berfirman. Baca Kejadian pasal 17. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Ini malaikat, brother, atau Tuhan? Malaikat. Nah, coba ini ayatnya, coba baca. Memang itu malaikat dipanggil Tuhan oleh Abraham. Coba ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Apakah malaikat Maha Kuasa? Ini Makanya saya bacakan dalilnya. Belajar dulu ya. Nah, Ada ini malaikat. Ini sebentar saya bentar. Kemudian Anda bilang batu itu, brother, kalau di orang Kristen itu tidak dijadikan penghapus dosa. Itu hanya sebagai peringatan. Ya, di dalam kitab siapa ya? Yosua juga bisa mendirikan batu sebagai batu peringatan, tetapi tidak dijadikan ilah penghapus dosa. Ya, itu semua syirik, dan nabi-nabi tidak pernah mengajarkan itu kecuali Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah cium batu hitam, bunuh cicak, dapat pahala, hapus dosa. Karena itu adalah syirik, itu adalah ajaran pagan. Dan sampai kapanpun Anda akan mempraktekkan itu. Karena udah dijelasin tadi. Udah saya jelasin tadi, penghapus dosa di situ bukan menciumnya, tapi perbuatan baiknya karena sunnah. Oke, sekarang gini, mana yang pagan ya? Saya kasih contoh kitab kamu, karena musuh terbesarnya Kristen adalah Bible. Ini saya pakai ajaran 3. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Al-Quran, Kristen. Ada 4 ini. Musa, ada berapa Tuhanmu? 1, yaitu Allah. Ulangan 6 ayat 4. Kamu Yesus, ada berapa Tuhanmu? 1, namanya Allah. Markus 12:32. Muhammad, siapa Tuhanmu? Allah, ada 1, Qul Huwallahu Ahad. Kristen, ada berapa Tuhanmu? 3, Bapa, Anak, Roh Kudus. Pagan. Terus yang kedua, Musa, apakah Tuhanmu itu serupa? Tidak. Keluaran 9:14. Yesus, apakah Tuhanmu serupa? Tidak. Ya, sama, tidak kelihatan semuanya. Nabi Muhammad, apa Tuhanmu kelihatan? Tidak. Al-An'am 103. Kristen, apa Tuhanmu kelihatan? Iyalah, wong menjelma jadi manusia seperti dewa. Oke. Yang kedua, Yesus, apa Tuhanmu kelihatan? Tidak. Yohanes 5:37. Musa, apakah Tuhanmu kelihatan? Tidak. Keluaran 33:20. Muhammad, apakah Tuhanmu kelihatan? Tidak. Al-An'am 103. Terus, Kristen, Tuhannya kelihatan. Terus,
Tuhan samawi itu di langit kata Yesus. Matius 23:9. Matius 18:19. Kristen Tuhannya di mana? Menjelma seperti Krishna. Pagan. Jadi kamu bantah kitabmu sendiri ini. Saya ini kalau nanya ke Musa, ke Yesus. Ternyata kata ketiganya Tuhannya satu, tidak kelihatan, tidak serupa, ada di langit. Tuhannya Kristen, Tuhannya tiga, kelihatan di dunia Tuhannya. Berarti mau percaya ke ajaran pagan Kristen, apakah Yesus dan Musa dan Nabi Muhammad? Kalau saya percaya kepada tiga nabi ini, ngapain saya percaya kepada Kristen pagan? Ya, wong beda dengan ajaran Yesus. Gitu. Silakan. Justru Muhammad mengajarkan, Oke, Dalbo, tolong besarkan saya dulu biar justru Muhammad mengajarkan biar paganisme. pintar dulu nih Kristen. Ya, kalau dari tadi ngarang cerita Anda dulu. bilang Kristen paganisme, oh tidak, Kristen tidak pernah mengajarkan paganisme. Justru Muslim mengajarkan, justru Muhammad mengajarkan paganisme. Ya, itu cium batu hitam dijadikan brother, penghapus dosa, itu brother, adalah syirik. brother, Kemudian, brother, ini saya Anda kasih bilang, bukti nih. Tuhan kami adalah tiga. Satu, kami punya Tuhan Esa. Salah itu adalah Esa. Biar tidak liar-liar amat ya. Bosan kami mendengarkannya. Nih saya kasih tunjuk nih bahasanya. Ur-Kasdim itu ya terletak di Babilonia Selatan. Nih. Tuh, anu pula. Nah. Nampak tidak? Dapat baca tidak? Dapat baca tidak? Nih. Dapat baca? Ur-Kasdim itu artinya api atau lidah api, dan itu tempat tanah leluhur Abraham. Dan Abraham itu dilahirkan ya di sebuah kota kuno yang dinamai daerah Ur-Kasdim. Ur-Kasdim atau Babilonia. Saya Bagian sudah selatan. katakan di Ur-Kasdim. Saya Iya, sudah ini. katakan di Ur-Kasdim. Nih. Kau kan bilang bukan di Babylon, ya kan? Nih, tunggu dulu. Aduh, ini ten makanya harus pintar. Nah. Betul tidak? Betul? Tunjukkan petanya dulu, Pak. Tunjukkan petanya. Sudah ditunjukkan anusnya masih minta peta lagi. Sebenarnya Anda ini tahu apa sih dalam kekristenan? Sehingga Ustadz Tata tadi menunjukkan ayat-ayat yang dimana terang-terang bagi orang yang mau menggunakan akalnya, itu orang harus paham, pasti paham. Tapi Anda tidak juga paham. Dikasih literatur masalah bagaimana kepaganan, ada kesamaan, itu pun Anda katakan itu sampah, tapi Anda sendiri membantah hanya dengan mulut, dengan asumsi Anda sendiri, tidak dengan data by data, ya. Saya membantah dengan Alkitab saya. Alkitab yang sampah mana? nggak usah dibawa. Yang mana? Pada ayat mana? Terdapat di ayat mana? Kalau saya katakan bahwasanya kekristenan Saya ini mau katakan kepada Anda. Saya mau katakan mirip kepada Anda. ataupun menyadur dari Yesus kitab itu yang- tidak pagan. Itu dari sejarah Hindu. real. Kalau saya katakan kalau teman Anda bahwasanya- bawakan tadi itu sampah. Gantian lah. Itu bukan Ban Per. Kami di sini tidak pernah mengatakan Yesus itu adalah pagan, tidak. Cuman Kristen yang paganisme itu. Iya. Bukan Yesus yang pagan. Yesus mengajarkan ketauhidan. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Nah, Bukan Yesus yang pagan. Itu Anda harus pahami. Lanjut. Gantian lah. Nah, terus kalaupun saya katakan bahwasanya Kristen ini mengadopsi ajaran Hindu, itu juga bisa kami jelaskan, kami persamakan, ada kesamaan di sana, yang dimana ketika Krishna itu dengan ayahnya pergi ke kota sama ibunya pergi ke kota untuk bayar pajak, demikian pun Yesus dengan ibunya pergi ke kota ya untuk bayar pajak. Terus banyak hal-hal yang dimana Tuhan menjelma ya, yang dari Wisnu menjelma menjadi Krishna. Demikian pun di dalam kekristenan bahwasanya Yesus itu juga menjelma menjadi manusia, konon katanya Tuhan menjelma menjadi manusia. Banyak literatur Hindu itu kalau kita
cocokkan dengan apa yang menjadi keyakinan Kristen, itu persis tidak ada yang terbuang, karena memang kekristenan ini ya diyakini juga menyadur dari kitabnya orang sejarah keyakinan orang Hindu, yang dimana orang Hindu ini dimulai dari Brahma, yang dimana Brahma itu adalah Abraham itu sendiri. Nah, jadi ketika Anda berkata-kata berbagai macam retorika dilontarkan pada kami hanya sekedar ngarang cerita dan itu ke itu diulang-ulang, itu tidak akan mendapatkan apa-apa kami. Itu. Jadi para pendengar pun tidak mendapatkan manfaatnya, brother. Oke, silakan. Gantian. Brother, tidak ada Yesus pergi ke kota dan ibunya kemudian bayar pajak. Itu ngarang, brother. Tidak ada, brother. Yesus Nanti pergi ke kota dan ibunya. Nanti kalau kemudian kutunjukkan bayar lagi pajak. gimana? Macam ini Babylon sama Urkadim ini gimana? Nanti Tidak kutunjukkan lagi. ada, brother. Jangan ngarang. Nanti minta mana Anda videonya. tunjukkan Yesus dan ibunya pergi ke kota dan bayar pajak. Iya, Itu nanti kalau ngarang. kutunjukkan Itu ngarang, Anda. bebas, brother. Ya, nanti kalau kutunjukkan dalam ayatnya. Alkitab ya. Tunjukkan Ya, dalam nanti kalau Alkitab kutunjukkan ya. kalau Tunjukkan kutunjukkan dalam ayatnya, Alkitab. nanti Anda pasti Saya- minta mana bukti videonya. Nanti bilang begitu. Tadi aja sudah saya Saya tunjukkan. merujuk pada Alkitab dan Al-Quran. Ya, itu yang saya gunakan. Jadi bukan gunakan video. tulisan-tulisan sampah, brother. Bukan video yang diminta. Saya menggunakan Bukan video. tulisan-tulisan sampah. Jadi gunakan Jadi apa Al-Quran yang atau ditulis Alkitab. yang ditulis Gunakan para Al-Quran atau sarjana Alkitab. Katolik ini, para sejarawan Gunakan Katolik ini Al-Quran. sampah ya? Sampah, Gunakan brother. Al-Quran atau Alkitab. Iya, Gunakan jadi- Al-Quran atau Alkitab. Saya Jadi- hanya berpegang pada Alkitab dan Naikkan Al-Quran. lagi Oten biar tak ajarin pakai Bible nanti. Pagan-pagan Kristen naikkan. Oke. Jadi sejarah- tahta yang ajarkan penyembahan berhala sebetulnya Al-Quran Anda. Ya pakai dalil lah yuk. Dalilnya. Nah ini Al-An'am silakan. ayat 76, ayat 77, 78. Ketika malam telah menjadi gelap, udah dijelasin, ditanyain lagi. Udah dijelasin dari itulah tadi. Tuhan. Ya, Ketika gimana? dia melihat Coba bulan nanya ke terbit, orang-orang di dia sini, berkata, apakah saya tidak "Inilah menjelaskan Tuhan." itu? Mau diulang lagi? Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia Bamper, berkata, pindah "Inilah lagi lah. Tuhanku." Bamper, Nah. kan itu sudah dijelaskan. Nanya yang lain lagi. Silakan. Pokoknya Masalahnya kalau begini. Kristen Masalahnya begini. mentuhankan Yesus, imani saja, saya tidak ikut campur. Tapi kalau ada Kristen mentuhankan Yesus pakai Bible berhadapan dengan tahta, Masalahnya begini kan, ini kan di Al-Quran Anda. jangan sampai mentuhankan Ini Yesus pakai tidak Bible. ada, Karena lawannya tidak tahta. ada dalil dalam Silakan. Al-Quran Nabi menuhankan bintang, Hanya menuhankan Muslim yang bulan, tahu kecuali ajaran Ibrahim. Yesus. Bukankah ini Kristen ajaran ajaran pagan? Kalau ingin Bulan nanya kok tentang dijadikan ajaran Yesus, Tuhan. nanya ke Patut Muslim. dijadikan ilah penghapus dosa. Begini Itu Pak, abang Per. Kita ganti-gantian lah. Kalau Anda mengatakan Islam pagan, enggak masalah, tapi dengan catatan tunjukkan dalilnya. Nah. Gitu loh. Ayo, saya wakil Yesus saya. Saya buka dalilnya kan ini. Yesus lawan Al-An'am Kristen. ayat Ayo. 76. Temanya silakan. Yesus lawan Kristen. Al-An'am ayat 76. Ya, Ini dalil. Apa baca? Coba baca apa? Ya. Ketika malam telah menjadi gelap, Nah, itu udah dijelasin Ibrahim tadi melihat itu. sebuah bintang. Kemudian dia katakan itu Udah Tuhan. dijelasin tadi itu. Mana? Itu sudah. Saya pikir ini Bamper. Izin dulu Bamper. Saya pikir ini Bamper kira-kira ya ini anggapan saya. Mungkin ketika Ustaz Tata menjelaskan, saya rasa Anda ini buka handset, tidak mendengarkan. Karena kenapa? Sudah berkali-kali, 3 kali loh dijelaskan itu. Perkara Anda mau puas atau tidak itu perkara urusan Anda. Pelurunya sudah habis, dia kehabisan Dan peluru. begini, ya izin dulu Bang. Dan begini, mending Anda ketika Ustaz Tata mengatakan Kristen pakai, bantah, pakai dalil di mana di Bible. Nah di sini kita bukan mengatakan Yesus itu paganisme, bukan Yesus. Itu. Iya, wong temanya jelas. Yesus ajaran tauhid, Kristen temanya.
Saya juga kan sudah kemukakan. Ya silakan. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan cium batu hitam itu penghapus dosa. Itu kan paganisme. Gak ada, saya orang Islam kesana dak cium dak masalah kok, wong itu sunnah hukumnya. Tetapi Walaupun kenapa kamu batu itu tidak dibuang saja? Ya sudah, ya silakan kamu buang. Coba kamu Kan kesana ambil, coba buang. sudah tadi dijelasin Bang Per. Sudah tadi dijelasin nabi-nabi. Kan diceritakan juga di dalam Mazmur. Dia Ustaz sudah tadi loh menjabarkan di Mazmur, Yahudi. mencium mengelilingi Baitullah. Orang dia Yahudi. sudah lagi. Orang Yahudi. Masa berarti Anda ini tak pikir Anda ini tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara. Berarti Kristen udah menyerah lawan Yesus berarti. Nah, Saya karena mau mewakili ini Yesus. pelurunya sudah habis. Pelurunya sudah habis. Jadi ya balik lagi ke situ. Inilah yang dikata Ya gimana mau menang wong Yesus dilawan? makanya besok banyak belajar. tidak pernah mengajarkan Kalau mau seperti naik itu, ke Rom untuk kecuali berdebat, Nah, itu tadi yang dijabarkan Ustaz. Tadi Bible Jadi, juga. Ini kan buktinya bahwa ajaran Muhammad itu paganisme. Ya kan? Jadi nabi yang lain paganisme juga. Nabi-nabi tidak pernah mengajarkan Yang ada cium di batu dalam hitam Bible itu. perjanjian lama. Tidak ada. Paganisme juga. Tidak ada Yesus nabi paganisme juga. mengajarkan cium batu hitam bisa menghapus dosa. Itu Tidak ada nabi-nabi mengajarkan Silakan bahwa- kita pakai dalil bahwa- aja. Izin dulu Bang Muhammad Musa. Pakai dalil aja. Di mana dalilnya itu batu penghapus dosa? Lihat apa? Makanya saya tanya. Coba Kalau tunjukkan di- saya bisa memberikan satu bukti Bang. Kalau batu bara itu penghapus dosa dalam Bible. Ditambah tai sapi. Datanya di mana? Di Yesaya 6 nomor 7 sampai Yesaya 6 ayat 7. Itu namanya data Bang. Kayak tai sapi. Nah, kalau Anda mengatakan umat Islam batu penghapus dosa, datanya di mana? Kalau saya bisa memberikan batu bara penghapus dosa, tepung penghapus dosa, tai sapi penghapus dosa, saya bisa memberikan data. Cuma saya nggak ke situ karena lawan dialog Anda bukan saya. Nah, saya hanya memberikan satu contoh. Yesaya 6 ayat 7. Itu kan batu bara penghapus dosa, gitu loh. gampang untuk menjawab itu. Gampang. Ya silakan Bang. Kalau ada dalilnya nggak masalah. Itu jawabannya kan begini. Ketika Yesaya diutus Tuhan, diutus Tuhan, tetapi dia apa? Merasa dia tidak layak. Kemudian untuk membuktikan bahwa Tuhan menyucikan akan dosa-dosanya, maka Tuhan apa? Mengirim serafim, kemudian menampalkan bara di bibirnya. Waktu itu dia menjadi tahir. Tetapi itu hanya pada waktu itu membuktikan bahwa Tuhan itu menyucikan. Saya hanya memberikan satu contoh Gini, Bang. buat saudara. Ini Bang, ajaran samawi itu menghapus dosa itu dengan binatang. Kemudian dijadikan Masa penghapus kalau dosa. Kristen, Itu beda, brother. kalau Kristen penghapus dosa itu dengan darah Tuhan. Ya. Itu loh bedanya. Kalau samawi, itu memang langsung dari Tuhan untuk membuktikan. berarti Tuhanmu dibunuh. Saya tahir. Iya, berarti dihapus darahnya dosa. Tuhan bisa menghapus dosa. Beda dengan batu hitam sudah ditempatkan di Ka'bah. Ini kemudian nih dijadikan mana penghapus berbahaya dosa. Pak. Itu Begini Pak paganisme, Ban brother. Per. Jadi Saya itu- hanya memberikan contoh ketika Anda bertanya. Islam batu Hajar Aswad itu penghapus dosa. Ben, turun dulu Ben. Dibanding Itu perbandingan aja. Ya, Islam Hajar Aswad itu penghapus dosa. Kita harus meminta datanya tertulis di mana gitu loh. Contoh saya memberikan satu referensi, bukan tuduhan. Bahwa saya mengatakan Kristen batu bara penghapus dosa. Saya bisa membuktikan. Dalilnya di mana? Di Yesaya 6 nomor 7. Tadi saya sudah jawab itu. Tadi Apa di sudah sini? jawab. Penghapus dosa bukan? Batu bara. Penghapus dosa batu bara. Itu untuk membuktikan bahwa Saya bertanya, penghapus dosa bukan?
Dia penghapus dosa. Selesai. Seperti itu saya pada suruh waktu Anda. itu. Kalau Anda mengatakan batu ajaran sholat itu penghapus dosa, datanya di mana? Gitu loh. Saya kan memberikan data loh. Ini contoh saya berikan data. Anda mau mengatakan ini sejarah dari sononya, Bang? Nggak masalah. Pertanyaannya ini penghapus dosa bukan batu bara.